Hello everyone, my name is Azila Andriani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang esai yang saya bikin dengan judul Fungsi Media Sosial dalam Mendukung Reformasi Politik di Indonesia. Media sosial sendiri merupakan platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan seperti foto, video di media sosial. Nah, media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya tanpa dibatasi dengan adanya ruang dan waktu. Media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung reformasi politik di Indonesia. Di antaranya beberapa contoh fungsi sosial media dalam mendukung politik di Indonesia. Yang pertama, berfungsi untuk diskusi dan debat. Nah, di media sosial ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan berdebat tentang isu-isu politik yang sedang terjadi pada saat itu. Berguna sebagai pertukaran ide dan pandangan yang lebih luas serta meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Yang kedua, berfungsi untuk memobilisasi masyarakat. Media sosial sering digunakan untuk mengorganisasi aksi protes seperti kampanye dan gerakan sosial lainnya. Contohnya itu adalah penggunaan Twitter dan Facebook untuk dilakukan kampanye bagi calon-calon legislatif atau calon lainnya yang akan berjuang untuk mendapatkan kedudukan. Nah, yang ketiga, berfungsi untuk penyebaran informasi. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi itu dengan cepat dan luas. Berita tentang kebijakan pemerintah, isu korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia itu dapat disebarkan secara luas dan secara cepat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Nah, untuk yang keempat yaitu berfungsi untuk berpartisipasi kepada partai politik. Media sosial ini memfasilitasi untuk kita yang ingin berpartisipasi kepada partai politik yang lebih aktif dari masyarakat. Warga dapat memberikan suara mereka, berpartisipasi dalam jejak pendapat atau mendukung kandidat tertentu melalui kampanye yang dilakukan secara online. Yang kelima yaitu pengawasan dan akuntabilitas. Media sosial berfungsi sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya media sosial ini, masyarakat dapat melaporkan dan mengekam tindakan-tindakan yang dianggap tidak adil atau adanya tindakan korupsi. Yang keenam yaitu berfungsi sebagai pendidikan politik. Nah, banyak organisasi yang bergerak di luar pemerintahan yang dilakukan secara individu yang menggunakan media sosial untuk mendidik publik tentang hak-hak politik seperti proses pemilu dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Berikutnya, yang ketujuh berfungsi untuk melibatkan generasi muda. Media sosial menarik perhatian generasi muda yang mana generasi muda ini sering aktif di media sosial. Nah, hal tersebut membantu meningkatkan keterlibatan mereka dalam isu-isu politik dan sosial. Selanjutnya, menciptakan kesadaran global. Media sosial memungkinkan isu-isu lokal yang mendapatkan perhatian global. Dukungan internasional dapat memperkuat gerakan reformasi di Indonesia. Selanjutnya, mendorong inovasi dalam aktivisme. Dengan berbagai alat dan fitur yang tersedia di media sosial, aktivis dapat menggunakan teknik-teknik baru untuk menyampaikan pesan mereka dalam menjangkau audiensnya yang lebih luas. Dan yang terakhir itu menyediakan ruang untuk suara minoritas. Nah, media sosial memberi kesempatan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk menyuarakan pendapat mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam arena politik.
Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa media sosial bisa menjadi alat yang kuat dalam mendukung proses reformasi politik di Indonesia dengan memberikan suara kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Namun ada beberapa tantangan seperti penyebaran informasi palsu atau hoax dan polarisasi juga perlu diperhatikan agar fungsi positif media sosial itu dapat digunakan secara maksimal. Nah, alasan saya sendiri mengapa mengambil esai dengan judul fungsi media sosial dalam mendukung reformasi politik di Indonesia tersebut yaitu agar bisa membuka pandangan masyarakat tentang reformasi politik di Indonesia. Nah, pada saat sekarang ini media sosial itu sangat berguna untuk reformasi politik di Indonesia karena penyebaran isu tentang politik, penyebaran berita-berita itu akan lebih efisien digunakan dengan media sosial dan bisa menyebar secara luas dengan cepat. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya terhadap esai yang saya ajukan dengan judul fungsi media sosial dalam reformasi politik di Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.